bless your name. Jesus Christ, to protect us, to guide us, Lord, to see us through, to fight for us, to give us hope in the name of Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagai dan para pengikut Kristus yang setia, kita sangat sedih sekali melihat cuplikan video tadi. Bagaimana saudara-saudara kita di Nigeria mengalami penganiayaan Bapak Ibu. Dan mereka beribadah di gereja, di mana gereja mereka yang sudah dihancurkan oleh ISIS. Ya, gereja mereka dihancurkan oleh teroris Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang mereka bacakan, apa yang mereka amalkan, sehingga mereka rela menghilangkan nyawa banyak orang di Nigeria. Khususnya orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang meninggikan kebesaran nama Tuhan, dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Pada umumnya yang mereka basmi, yang mereka bunuh, yang mereka binasakan adalah orang-orang Kristen Bapak Ibu. Apa yang mereka pelajari? Apa yang mereka baca? Dan apa yang mereka amalkan? Sehingga tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun di dalam hati dan pikiran mereka di saat membunuh dan membinasakan orang-orang yang tidak bersalah. Apalagi mereka yang lagi beribadah. Apalagi mereka yang lagi memuji Tuhan. Apalagi mereka yang lagi membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Apalagi mereka yang sedang mendengarkan khotbah. Yang sedang puji-pujian. Mereka didatangi, ditembak. Tempat ibadahnya dihancurkan. Gerejanya dirusak Bapak Ibu. Kita melihat saudaraku, melihat di media sosial. Sangat sedikit sekali media sosial bersuara, menyorot, dan sangat sedikit orang yang membahas bagaimana kasus yang terjadi di Nigeria. Bagaimana orang-orang Kristen, saudara-saudara kita seiman, mengalami penderitaan yang sangat panjang di Nigeria. Tidak ada media yang menyorotinya, saudaraku. Ada, tapi sangat sedikit. Mari Bapak Ibu kita benar-benar berdoa untuk saudara kita yang ada di Nigeria, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan ketabahan oleh Tuhan, dan semua yang menjadi kebutuhan mereka dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan penolong ke sana untuk membantu mereka, untuk mencukupkan dan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, untuk membuat gereja mereka supaya gereja mereka bisa berdiri lagi. Dan kita juga melihat bagaimana kuatnya iman saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Sekalipun gerejanya diroboh, gerejanya dirusak, banyak saudara-saudara mereka yang sudah martir Bapak Ibu, jadi martir di sana, ditembak, dibunuh. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap meninggikan Tuhan. Mereka tetap beribadah Bapak Ibu. Di mana kita melihat tadi gereja yang sudah dirobohkan, yang sudah rusak, yang sudah hancur Bapak Ibu. Mereka di situ memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mereka di situ beribadah, meninggikan kebesaran Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa yang harus kita contoh. Bagaimana orang-orang yang teraniaya tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana orang-orang yang sedih ya hatinya karena dalam kedukaan mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap datang beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Ini harus menjadi contoh bagi kita. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka lewat anak-anak Tuhan yang kelimpahan saudaraku. Supaya mereka dibantu. Mereka didatangi. Mereka dikunjungi untuk dikuatkan imannya. Sehingga mereka merasa terhibur. Karena mereka tidak merasa sendiri Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang peduli. Ini doa kita semuanya saudaraku. Bapak Ibu, ketika saya melihat saudara-saudara kita di Nigeria, saya teringat bagaimana Yesus khotbah di bukit Bapak Ibu. Di dalam Injil Matius 5 ayat 10. Yang menyatakan bahwa
Orang yang menderita karena melakukan hal yang benar di mata Elohim akan menerima upah yang besar dan kerajaan surga. Ini Bapak Ibu bukan satu tanda kutuk ya, melainkan berkat karena menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam dunia yang menolak kebenarannya. Kita melihat dunia menolak kekristenan, dunia menolak Kristus. Bahkan saudara kita di negeri ya mendapatkan ancaman, bahkan nyawa mereka melayang di saat mereka beribadah kepada Tuhan, di saat mereka memuji Tuhan. Tetapi mereka tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetap sungguh-sungguh mereka datang kepada Tuhan, tetap mereka sungguh-sungguh beribadah. Mereka dianiaya bukan karena kelakuan mereka, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, bukan karena kesilapan mereka, tapi karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Ini Bapak Ibu bukan kutuk, tetapi berkat Bapak Ibu. Jadi luar biasa, Yesus Kristus khotbah di bukit, dan khotbah Yesus itu Bapak Ibu bisa memberikan penghiburan kepada kita di mana terjadi penganiayaan, di mana terjadi kelaparan, di mana terjadi intimidasi, di mana terjadi ancaman, bahkan di mana terjadi pembunuhan yang dialami oleh saudara kita di Nigeria. Ayat ini saudaraku merujuk pada penderitaan yang dialami seseorang bukan karena kesalahan mereka. Nah, saudaraku, sebagaimana saya katakan tadi, meskipun dunia menolak dan menganiaya mereka, penderitaan semacam ini adalah tanda bahwa mereka adalah murid sejati Kristus. Benar-benar anak Tuhan yang akan mendatangkan kemuliaan dan upah kekal di surga. Kebahagiaan bagi mereka bukan terletak pada kenyamanan duniawi, bukan terletak pada gedung gereja yang megah, bukan terletak pada gedung gereja yang mewah, bukan terletak pada alat-alat musik yang sangat luar biasa, yang sangat wow, hebat, ya, alat musik miliaran, tetapi melainkan pada janji kerajaan surga dan upah besar yang menanti di dalam kekekalan di sana, saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Iman kita dikuatkan. Kita bercucuran air mata. Sangat sedih dan sangat menyedihkan keadaan saudara kita di Nigeria yang mengalami penderitaan karena ditembak oleh yang katanya ISIS, Bapak Ibu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, ayat ini mendorong umat untuk tidak goyah. Ayat ini mengajak kita semuanya supaya kita tidak takut atau berkecil hati ketika menghadapi penganiayaan demi kebenaran. Karena mereka melakukan itu semua karena kita percaya kepada Yesus. Ya, bukan karena kesalahan dan dosa serta kelakuan kita yang jahat, tapi karena iman percaya kita kepada Yesus. Oleh karena itulah kita harus berbahagia. Banyak orang dianiaya, itu karena kesalahan. Banyak orang dipenjara, itu karena kelakuan jahatnya. Tetapi orang Kristen hari-hari ini mendapatkan penganiayaan di daerah Nigeria, itu karena iman mereka kepada Yesus. Kami para murtadin dapat pengusiran. Murtadin kami Bapak Ibu dapat ancaman, itu bukan karena kelakuan kami, bukan karena kejahatan kami, tapi karena iman percaya kami kepada Yesus. Begitulah kira-kira yang dialami oleh saudara kita di Nigeria. Ya, mereka lebih parah mengalami apa yang kami alami, khususnya saya sebagai murtadin Bapak Ibu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, penderitaan karena kebenaran juga merupakan bagian dari upaya menyebarkan paradigma bahwa kebenaran adalah kekuatan, melawan paradigma dunia yang menganggap kekuatan adalah kebenaran. Saudaraku, orang berpikir, orang berpendapat, dan ini sudah ditanamkan dalam hati dan pikiran seseorang ketika dia membunuh, membinasakan, dan mereka sambil menembak teriak nama Tuhan, sambil membunuh teriak nama Tuhan, sambil merusak teriak nama Tuhan, mereka lagi beribadah kepada Tuhannya, dan pastinya Bapak Ibu yang mereka harapkan pasti adalah pahala, bukan yang lain yang mereka harapkan, bukan yang lain yang mereka dapatkan Bapak Ibu, pasti yang mereka harapkan dan yang mereka dapatkan adalah pahala, saudaraku. Jadi Alkitab mengatakan mereka berbuat seperti itu seolah-olah mereka sudah mendapatkan pahala. Ya, mereka beribadah kepada Tuhannya, saudaraku. Mari kita melihat dalam Injil Matius 5 ayat 10 Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa firman Tuhan kepada kita semuanya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini adalah penghiburan yang diberikan kepada kita oleh firman Tuhan. Ketika Yesus khotbah di bukit, dia mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Orang Kristen Bapak Ibu, salah satu agama yang paling sering diintimidasi, yang paling sering dianiaya. Agama kekristenan adalah salah satu agama yang sangat sering mendapatkan intimidasi, yang sangat sering mendapatkan ancaman, yang sangat sering mendapatkan penganiayaan dari pihak-pihak manapun, saudaraku. Dari semua pihak. Bahkan agama kekristenan adalah salah satu agama yang paling sering dicemooh, yang paling sering dihina, yang paling sering dikucilkan. Tetapi Bapak Ibu, berbahagialah kita. Kita dikucilkan, kita dihina bukan karena kejahatan pemeluk agama Kristen, tetapi karena kebenaran yang kita alami. Karena kebenaran yang kita miliki. Karena kita berada dalam kebenaran. Dunia tidak suka ketika kita berada dalam kebenaran. Dunia membenci ketika kita percaya kepada Yesus. Dunia ingin kita adalah bagian daripada dunia. Kita jangan berpisah dengan dunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, kita bukan lagi berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari atas. Itu kata Alkitab, berasal dari surga. Nah, saudaraku, ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sebelum kita melihat bagaimana penganiayaan-penganiayaan yang terjadi di Nigeria dan di daerah-daerah lain, kita menonton di media sosial, kita dapat kabar di media sosial, Bapak Ibu, ya. Dan itu real, nyata adanya, kenyataan yang ada, yang kita lihat, saudaraku. Ternyata para rasul-rasul terdahulu sudah mengalami hal yang sama. Nabi-nabi terdahulu mereka sudah mengalami hal yang sama. Bahkan murid Kristus, Bapak Ibu, ya, itu dianiaya, itu dibunuh, itu dibinasakan. Ada yang disalibkan kepala ke bawah, ada yang digoreng, segala macam dilempar pakai batu, Bapak Ibu. Jadi para rasul, para nabi yang tertulis dalam Alkitab, di mana mereka mati martir, saudaraku, itu semua karena kebenaran, bukan karena kejahatan, bukan karena kelakuan, bukan karena politik mereka dibunuh, bukan karena politik mereka dianiaya, bukan karena politik mereka dipenjarakan, bukan karena politik mereka dikejar-kejar, tetapi karena kebenaran, karena percaya mereka kepada Yesus. Itu juga yang kami alami para murtadin, khususnya saya secara pribadi. Bagaimana Bapak Ibu ketahui, saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan ibunda tercinta, ya. Tetapi puji Tuhan, hari-hari ini sekalipun belum bertemu, setidaknya saya sudah bisa komunikasi dengan mama, dan mama sudah menerima saya kembali sebagai anaknya. Dan Bapak Ibu, saya selalu berdoa supaya juga bisa mengalami Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa menjamah saya, Tuhan yang sama yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, satu orang bertobat, itu kata firman Tuhan, seluruh isi rumahmu, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Jadi saudaraku, hal yang sangat luar biasa adalah kita dikucilkan, dihina, bukan karena kejahatan kita, tapi karena kebenaran, karena nama Yesus. Saudaraku, di dalam ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Luar biasa. Inilah yang kita hidupkan Bapak Ibu, ya, dan yang harus kita hidupkan. Sehingga orang-orang melihat kita, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mereka mempermuliakan Bapa kita di surga. Mereka melihat perubahan kita. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dunia Bapak Ibu akan melihat perubahan, dunia akan melihat damai, dunia akan melihat sukacita di dalam kita. Dunia tidak akan membenci kita. Sekalipun mereka membenci, tetapi pada hakikatnya dalam hati mereka itu tetap melihat perubahan kita. Tetapi karena doktrin, dogma sudah ditanamkan kebencian, mereka mau tidak mau melakukan itu semuanya hanya karena mengharapkan pahala. Dan mereka berpikir, kata Alkitab, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Nah, ini dia saudaraku, kiranya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pertengahan bulan Oktober bulan ini, saya bersama dengan JDP kembali penginjilan ke pedalaman. Saya selalu ingatkan saudara supaya saudara mendukung, supaya saudara mendoakan pelayanan yang kami lakukan di pedalaman. Kami di sana di pedalaman nantinya selama 3 minggu. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan di sana dikuatkan
dan kita melakukan pelayanan Bapak Ibu, penginjilan, menguatkan anak-anak Tuhan, itu dari rumah ke rumah kita kunjungi mereka. Begitu juga anak-anak Tuhan yang sudah dimualafkan, kita datangi, kita kunjungi dari rumah ke rumah, sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama dengan JDP Bapak Ibu. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat saudaraku, karena banyak sekali kuasa kegelapan ingin mengacaukan, banyak orang, banyak pihak yang tidak senang apa yang kita lakukan. Tapi saya percaya tugas yang kita lakukan adalah bukan atas kemauan kita, tetapi karena perintah Tuhan. Ketika satu jiwa hilang, satu jiwa undur di depan Tuhan, kita harus punya beban untuk menjangkau kembali. Kita harus punya beban untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan, amanat agung. Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding. Saya juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih.